Selamat pagi Bapak Penas, saya senang bertemu Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana bentuk dukungan saya, bagaimana saya dapat membantu Anda. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Pak Imam ini sebagai supervisor bisa membimbing saya nantinya agar meningkatkan kemampuan saya di dalam keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan dukungan. Baik Bapak, saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Kemudian bagaimana yang ingin Anda fokuskan nanti dalam kegiatan observasi yang akan Bapak lakukan? Saya berharap Bapak Imam nanti bisa mengecek, bisa memperhatikan saya di dalam mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot sehingga nanti bisa tercapai langkah-langkah pintar yang baik. Saya sudah catat Bapak di Penas, bagaimana menurut Anda dalam hal ini sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam penguasaan coaching? Saya percaya peningkatan akan mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang bermakna sangat berguna dalam proses coaching saya. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik di dalam membimbing murid di kelas dalam suatu proses pembelajaran. Ya Bapak Penas, saya mampu memahami. Kemudian apa harapan Anda? Harapan dari Anda dalam observasi yang akan kita lakukan nanti? Saya berharap observasi kita nanti bisa memberikan hasil yang baik, terutama memberikan umpan balik yang sifatnya adalah membangun untuk perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Ya Bapak, tujuan kita sangat baik dalam observasi ini. Kemudian mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti benar-benar sesuai dengan harapan kita semua. Kemudian saya sebagai supervisor di sini yang akan mengamati nanti perjalanan kegiatan observasi ini, saya akan tetap ikut mengawasi proses berjalannya observasi. Jadi proses observasi kami persilakan untuk Bapak Dwi Penas untuk dilaksanakan. Iya, terima kasih Pak Imam. Terima kasih yang banyak. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Penas. Kabarnya alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta Pak Arif. Saya kira Pak Arif sudah tahu bahwa model Tirta itu langkah-langkahnya nanti berhubungan dengan tujuan, dedikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga pembicaraan kita nanti bisa berjalan dengan baik. Pertama-tama mari kita mulai dengan menerapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang Pak Arif inginkan atau apa yang Pak Arif ingin capai dari sesi coaching pada hari ini? Ya, Pak Penas, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengamati siswa untuk belajar lebih efektif. Baik, Pak Arif, itu adalah tujuan yang sangat jelas, spesifik, dan menjurus mengenal. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan motivasi belajar siswa. Apa yang menjadi hambatan atau kendala Pak Arif di dalam
memotivasi siswa untuk belajar yang efektif di kelas? Ya, saya sering merasa kesulitan dalam memotivasi siswa untuk belajar efektif. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan perencanaan aksi yang dapat Pak Arif lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang dapat Pak Arif lakukan untuk dapat memotivasi belajar siswa agar efektif dan berhasil? Ya, saya akan berusaha untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan pembelajaran agar dapat dimengerti oleh siswa bahwa belajar yang efektif itu harus terus menerus dan terstruktur. Bagus, saya setuju, sepakat dengan Pak Arif bahwa belajar yang efektif itu harus terus menerus dan terstruktur. Karena kalau belajarnya itu sekali langsung banyak, nanti siswa itu berat di dalam mencapai pembelajaran tersebut. Jadi bagus, rencana yang sangat sesuai. Sekarang bagaimana Anda akan menjaga komitmen terhadap rencana tersebut? Apa dapat membantu Anda dalam menjaga komitmen? Ya, saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak kerja untuk mendukung rencana saya. Yang terakhir, bagaimana Anda bertanggung jawab terhadap rencana Anda aksi itu? Siapa yang dapat membantu Anda dalam menindaklanjuti rencana itu? Saya akan memantau perkembangan siswa secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Jadi saya senang hari ini bisa berbicara dengan Pak Arif dan diskusi dengan Pak Arif, karena Pak Arif itu saya anggap sebagai mitra saya. Di dalam coaching itu harus ada timbal balik dengan mitra. Mudah-mudahan nanti semua ini bermanfaat untuk kita di dalam pembelajaran yang efektif, yang berpihak kepada siswa. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang. Selamat pagi Bapak, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching barusan. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Sebagai supervisor saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini, Pak Imam. Oke, bagaimana apa yang membuat Bapak Ibu merasa demikian, merasa sudah lebih baik lagi? Saya merasa telah mampu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot dengan baik, Pak Imam. Baiklah, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya. Saya melihat bahwa Bapak tadi telah melakukan atau mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Kemudian bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Saya senang sebenarnya Pak Imam, jadi terima kasih sekali atas umpan baliknya. Oke, namun demikian saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat diangkat. Misalkan pada saat observasi tadi saya memperhatikan saat Bapak melakukan tanya jawab, kemudian melakukan sesi observasi tadi yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar supervisi coaching. Kemudian bagaimana pandangan Bapak terkait hal tersebut? Jadi saya sangat mengerti Pak Imam. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Baiklah, dari diskusi kita tadi, apa langkah konkret yang akan Bapak
ambil untuk meningkatkan performa di areal ini? Ini saya berencana untuk melakukan latihan lebih insentif terus-menerus dalam berlatih sehingga bisa mendengarkan secara aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif dan lebih baik lagi. Baiklah, ini adalah langkah yang sangat baik menurut saya. Kemudian saya akan mencatat dari hasil observasi yang saya lakukan tadi ke dalam form supervisi akademik. Kemudian yang terakhir, apa yang dapat peroleh dari proses ini semua? Jadi saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang untuk kompetensi yang lebih baik, Pak Imam. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Pak Imam berikan kepada saya. Baiklah, terima kasih semuanya. Mungkin untuk sesi coaching kali ini bisa kita akhiri. Semoga kedepannya kita bisa melakukan dialog-dialog coaching seperti ini lagi agar supaya pembelajaran kita di sekolah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Imam sama-sama. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Arif. Saya senang bertemu Anda pada hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Anda. Terima kasih Pak Penas. Saya ingin Anda membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presensi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, Pak Arif, saya akan mendukung langkah Anda dalam hal ini. Bagaimana yang ingin Anda fokuskan pada observasi kali ini? Ya, saya berharap Bapak Penas dapat memperhatikan saya, mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Sudah saya catat, Pak Arif. Bagaimana menurut Anda? Sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Ya, saya bertanya mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Saya paham, Pak Arif. Apa harapan Anda dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan baik yang membangun dan membawa perkembangan saya khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya, terima kasih Pak Arif. Jadi saya sangat senang dan setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arif. Terima kasih. Ya, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan metode kita. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Anda capai dari sesi coaching ini? Oke, selamat pagi juga Pak Arif. Yang ingin saya capai dari sesi coaching ini, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam memotivasi siswa untuk belajar lebih efektif lagi. Baik, tujuannya yang sangat jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal yang nyata terkait dengan materi belajar siswa. Apa saja hambatan atau kendala yang Anda hadapi dalam memotivasi siswa untuk belajar yang efektif? Ya, terima kasih Bapak Arif. Dalam memotivasi siswa dalam belajar yang efektif, kendala yang saya hadapi selama ini
yaitu saya sering merasa kesulitan dalam memotivasi belajar siswa untuk belajar lebih efektif. Itu yang saya rasakan selama ini, Pak Arif. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, marilah kita memang melanjutkan dengan menjalankan aksi yang dapat Anda lakukan untuk mengakhiri masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang dapat Anda lakukan untuk dapat memotivasi siswa agar lebih efektif dan berhasil? Rencana aksi konkret saya agar siswa lebih aktif dan lebih termotivasi lagi, saya merencanakan yang pertama yaitu untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur lagi, jadwal yang lebih bagus lagi dalam pembelajaran agar dapat dimengerti oleh siswa bahwa belajar yang efektif itu harus terus menerus dan harus terstruktur. Bagus, dan api yang sangat jelas Pak Imam. Sekarang bagaimana Pak Imam akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Terus apa yang dapat membantu Anda menjaga komitmen? Yang dapat membantu saya menjaga komitmen saya akan mencoba untuk membuat reminder, kemudian mengajak rekan-rekan kerja, rekan sejawat saya di sekolah untuk mendukung penuh rencana aksi saya nanti. Terakhir, bagaimana Anda bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini Pak Imam? Siapa yang dapat membantu Anda dalam menindaklanjuti rencana ini? Yang saya rencanakan untuk membantu saya menindaklanjuti yaitu nanti dari rekan sejawat, dari Bapak Kepala Sekolah, dan juga nanti saya akan meminta umpan balik dari siswa. Kemudian saya akan memantau perkembangan siswa secara berkala dan meminta umpan balik juga dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dan saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan, misalkan kayak sumber daya yang dari luar, kita mendatangkan wali murid yang lebih berkompetensi, atau nanti kita bisa bekerja sama dengan komite sekolah, atau nanti kita bisa bekerja sama dengan lembaga lain. Mungkin itu yang bisa saya persiapkan nanti, Pak Arif. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif telah menyediakan waktu pada pagi hari ini untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelum bagaimana Bapak Arif menilai performa dalam kompetensi tersebut. Selamat pagi juga Pak Penas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Apa yang membuat Pak Arif merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, contohnya dengan pertanyaan sesuai arah kita dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Pak Arif ya. Jadi menurut saya melihat bahwa Bapak telah melakukan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot dengan baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Menurut Pak Arif, bagaimana pendapat Bapak tentang hal tersebut? Saya senang mendengarnya dan termasuk sarannya, terima kasih juga atas umpan baliknya. Namun demikian Pak Arif, saya juga melihat aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan lagi. Misalnya pada saat observasi tadi saya perhatikan saat Pak Arif mungkin melakukan sesuatu yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar, tapi masih sedikit belum perlu untuk ditingkatkan. Bagaimana pandangan Bapak Arif tersebut? Saya mengerti Pak Menas, saya akan berusaha untuk meningkatkan lagi dengan lebih belajar lagi.
Dari diskusi kita tadi, apa langkah konkret yang Pak Arif ambil untuk meningkatkan performa di area ini supaya biar fokus? Ya, saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dan berdasarkan aktif merumuskan pertanyaan yang lebih efektif dan berbobot. Itu adalah langkah yang sangat baik Pak Arif. Saya sangat mendukung dan saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bapak Arif ingin peroleh dari proses tersebut? Ya, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima atas bimbingannya dan tempat balik yang diberikan. Ya Pak Arif, terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk saya dan Pak Arif. Saya sebagai supervisor, Pak Arif sebagai coach bisa menyampaikan kepada coach C sehingga nanti bisa tercapai dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Arif. Saya senang bertemu Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan masukan bagaimana saya dapat membantu Anda. Terima kasih Pak Arif. Saya ingin Anda nanti membantu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, kemudian dan mengajukan pertanyaan yang bermakna dalam pembelajaran atau dalam praktek coaching nanti. Baik, Mas, saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Bagian mana yang ingin Anda fokuskan pada organisasi pada saat ini? Pada saat ini saya berharap Bapak Arif memperhatikan, mengamati saya nanti, cara saya mendengarkan aktif, kemudian cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada ujian nanti. Terima kasih, Mas Imam. Sudah saya catat bagaimana menurut Anda sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini. Coba dijelaskan. Dalam hal ini saya merasa percaya diri dalam meningkatkan dan mendengarkan aktif, kemudian merumuskan pertanyaan yang efektif, kemudian bisa lebih membimbing, akan sangat berguna dalam proses coaching nanti. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih mampu nanti membimbing murid saya dalam hal pembelajaran di kelas. Bagaimana saya paham apa harapan Anda dari observasi kita nanti? Coba jelaskan. Harapan dari observasi nanti, saya berharap nanti dengan observasi yang saya lakukan ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya pribadi, kemudian khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coach nanti. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menit tinggi. Selamat pagi Pak Penas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Imam. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Pertama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dulu dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Anda capai dari sesi coaching ini? Ini Pak Imam, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam memotivasi siswa untuk belajar yang efektif. Baik Pak Menas, kemudian tujuan
dari Bapak Penas tadi menurut saya sangat jelas. Kemudian sekarang mari kita identifikasi hal-hal apa yang nyata terkait dengan motivasi belajar siswa. Kemudian apa saja hambatan atau kendala yang Anda hadapi dalam motivasi siswa untuk belajar yang lebih efektif? Jadi saya merasa sering kesulitan di dalam memotivasi siswa untuk belajar yang lebih efektif, Pak Imam. Ya, Pak Penas, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, Bapak merasa kesulitan untuk mengidentifikasi siswa yang efektif. Kemudian mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian dari itu semua, apa rencana aksi konkret yang akan Bapak lakukan untuk dapat memotivasi siswa agar lebih efektif dan apa yang dilakukan Bapak nanti berhasil? Gini Pak Imam, jadi saya punya rencana untuk membuat langkah-langkah yang jadwal secara terstruktur dalam pembelajaran agar dapat dimengerti oleh siswa. Bagaimana belajar yang efektif itu harus kontinu dan terus menerus dan terstruktur dengan baik. Ya, bagus sekali Pak Penas. Rencana Bapak sangat bagus sekali. Kemudian setelah perencanaan tersebut, apa rencana aksi yang jelas atau yang lebih konkret lagi? Sekarang bagaimana Anda menjaga itu semua, menjaga komitmen dari rencana Bapak tersebut terhadap rencana aksi ini? Kemudian apa yang dapat membantu Anda dalam menjaga komitmen tersebut? Jadi rencana saya gini Pak Imam, saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan teman sejawat untuk bekerjasama, berkolaborasi untuk mendukung rencana saya nanti. Baiklah Pak Penas, rencana yang sangat bagus dan saya rasa sudah cukup terstruktur. Kemudian yang terakhir, bagaimana Anda akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan semuanya, kemudian apa nanti dalam aksi ini pertanggungjawabannya seperti apa, kemudian siapa yang dapat membantu Anda menindaklanjuti rencana aksi tersebut? Jadi rencananya nanti saya diskusi dengan teman sejawat, dengan warga sekolah, dengan kepala sekolah, sehingga nanti itu kita sampaikan ke anak-anak biar nanti bisa sukses di dalam pembelajaran, karena dengan motivasi belajar yang aktif akan tercapai pembelajaran yang maksimal, Pak Imam. Baiklah, terima kasih Pak Penas. Mungkin itu sudah cukup detail informasi yang Pak Penas sampaikan. Semoga nanti dalam pembelajaran nanti kita bisa mencapai tujuan kita semua. Terima kasih atas waktunya Pak Penas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama Pak Imam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam, Pak Arif. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk bicara dengan saya. Saya ingin membahas wujud organisasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Pak Imam menilai performa dalam kompetensi coaching tersebut? Terima kasih Pak Arif. Baiklah, saya merasa dalam sesi coaching tadi telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tadi, mendengarkan dan juga menyampaikan pertanyaan
Gitu Pak Arif. Apa yang membuat Pak Imam bisa merasa yakin dan merasa demikian? Coba jelaskan. Saya merasa yakin dengan sesi coaching tadi karena saya merasa telah mampu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang cukup berbobot dengan baik kepada Kuci. Saya rasa dengan perasaan saya tadi, menurut saya sudah cukup baik dalam melakukan sesi coaching tadi, Pak Arif. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat bahwa Pak Imam telah melakukan pendekatan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita tuju. Bagaimana pendapat Bapak Imam tentang coaching yang ini? Terima kasih banyak Arif atas pengamatan yang telah dilakukan Bapak tadi. Kemudian dari perasaan tadi saya merasa sangat senang sekali mendengarnya. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih atas pengamatan dari Pak Arif, kemudian umpan balik yang telah Pak Arif berikan kepada saya dalam pelaksanaan kegiatan coaching tadi, Pak Arif. Namun demikian, saya melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalkan saat tadi saya memperhatikan saat itu Pak Imam melakukan sesuatu yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar yang berlaku. Bagaimana pandangan Pak Imam? Dapat jelaskan. Terima kasih Pak Arif. Pandangan saya dari apa yang saya lakukan memang masih belum sempurna. Saya sangat mengerti itu semua. Kemudian selanjutnya saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi potensi saya, kemampuan saya dalam mendengarkan, dalam menyampaikan pertanyaan, dan juga lebih menguasai lagi tentang alur tirta. Mungkin itu Pak Arif. Dari segi kita, apa langkah konkret yang akan Bapak Imam ambil untuk meningkatkan performa di area coaching ini? Ya, saya merencanakan untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Kita pelatihan lagi yang lebih intensif dalam hal mendengarkan yang lebih aktif lagi, kemudian merumuskan pertanyaan yang lebih aktif, kemudian belajar lagi terkait alur tirta agar supaya pertanyaan-pertanyaan nanti yang saya sampaikan di mungkin coaching berikutnya itu lebih sesuai lagi dengan alur tirta dan pertanyaan saya lebih berbobot lagi. Mungkin itu yang akan saya lakukan, Pak Arif. Makanya itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil administrasi ini ke dalam form terberisi akademik. Terakhir, apa yang Bapak Imam peroleh dari proses coaching ini? Yang saya peroleh dari proses coaching yang tadi saya lakukan, yaitu saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang. Kemudian saya juga berterima kasih banyak atas bimbingan yang telah Pak Arif berikan, kemudian masukan dari Pak Arif dan juga umpan balik yang diberikan kepada saya, Pak Arif. Jadi saya mengucapkan banyak sekali terima kasih atas semua, Pak Arif. Terima kasih Pak Imam. Semoga coaching ini bermanfaat buat presentasi kita. Semoga berkembang. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Pak Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok koyokan iki wis?